ketika ayah mulai gelisah. Sayang, sudah mendingan? Sapaan Aileen menyadarkan Alea dari lamunan. Sang pengantin langsung mengusap ujung matanya yang basah agar tak seorang pun yang melihat. Menggantinya dengan senyum seperti biasa. Mama? Alea langsung memeluk Aileen. Agak mendingan. Maaf aku membuat repot semua orang. Apa sih? Nggak ada yang repot. Mama malah khawatir sama kamu. Takut kamu sakit. Aileen membelai puncak kepala sang menantu. Kamu masih pucat? Sayang? Nggak apa-apa. Kemarin kurang tidur. Makanya lemas. Yakin sudah baik kan? Tanya Aileen hendak memastikan. Alea menyahut dengan anggukan kepala. Melihat putrinya sudah keluar kamar, Mia mendekat. Setelah memastikan kondisi Alea sudah lebih baik, ia menuntunnya menuju tempat yang telah disediakan untuk pengantin, karena ada beberapa prosesi yang ditunda karena pengantin perempuan pingsan. Mulai dari pembacaan doa bersama, sampai acara sungkeman. Selamat, anakku! Semoga kalian berdua menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Pernikahan itu bukan akhir, tapi permulaan perjalanan kalian. Semoga bisa saling menjaga sampai maut memisahkan. Alfian mengusap puncak kepala Alea. Tak ada sahutan dari Alea. Fokusnya tertuju pada sembaris kata, sampai maut memisahkan. Hal yang membuat matanya tiba-tiba dipenuhi cairan bening. Amin, Pah. Sahut Bau yang duduk di bersimpu di sisi Alea. Alfian langsung memeluk anak dan menantunya bersamaan. Mencium kening mereka satu persatu. Akhirnya anak sulungku menikah sesuai harapanku. Kalian tidak tahu betapa bahagianya Papa hari ini. Ucapnya lagi. Bahagia selalu. Ya. Boy, utamakan istrimu dalam keadaan apapun. Insya Allah, Pah. Sepasang pengantin itu lalu menyambut para keluarga yang turut memberi ucapan selamat dan doa. Hadiah pernikahan menumpuk di sudut ruangan. Tidak ada kendala apapun hari itu. Semua berjalan lancar. Jika Boy tampak sangat bahagia dengan pernikahannya, berbeda dengan Alea yang terlihat penuh beban. Hanya senyum di bibir terus mereka agar tak seorang pun tahu rahasia apa yang ada di hati. Malam pertama pernikahan Boy menginap di rumah mertua. Setelah makan malam, ia mengobrol dengan Bara sambil menonton sepak bola sampai mendekati pukul 11 malam. Sementara Alea sudah masuk ke kamar setelah makan malam. Bara seperti seorang ayah yang posesif. Ia bahkan tidak memberi ruang bagi Bow masuk kamar, seolah tidak rela jika keperawanan putrinya direnggut oleh sang menantu. Sambil sesekali melihat tayangan televisi dan memberi sedikit komentar tentang permainan di lapangan, Bow meraih ponsel. Mengetikkan pesan. Humairah, tidur belum? Beberapa menit menunggu. Pesan akhirnya dibalas. Baru mau tidur. Tunggu sebentar, ya. Ayah kamu gak biarin aku masuk kamar. Ada yang mau aku bicarakan berdua dengan kamu. Balas Boy. Aku mau tidur. Ngantuk. Besok aja. Boy mendesahkan napas panjang saat membaca pesan balasan dari istrinya. Memainkan ponsel sambil menopang dagu. Mau langsung meninggalkan sang mertua juga tidak enak. Takut dianggap tidak sopan. Ya ampun, kalian masih nonton? Mia menaikkan alisnya saat melihat suami dan menantunya masih duduk di ruang keluarga. Tanggung, lagi seru-serunya. Iya, kan, bro? Ucap Bara menepuk bahu Boy. Boy hanya mengulas senyum, lalu menatap Mia dengan senyum kecut, seperti memberi sebuah isyarat. Enggak capek kamu, nak? Mia menatap menantunya. Mas, pengantin itu pasti capek, butuh istirahat. Malah diajak nonton bola sampai malam begini. Loh, kan si Bo sendiri yang mau. Kamu nggak akan ngerti soal beginian. Sahut Bara tak terima. Padahal faktanya, memang ia yang menahan Boy dan memintanya tetap duduk bersamanya. Paham situasi, Bo sengaja menguap lebar-lebar di hadapan Mia.
Bara sempat menginjak kakinya di lantai. Tuh, kan? Boy sudah capek dan ngantuk. Jangan dengar ayah. Boy, sana masuk kamar. Istirahat. Ucap sang ibu mertua sambil menepuk bahunya. Makasih, Bu. Tak menyiakan kesempatan, Boy langsung berdiri meninggalkan kursi yang sudah panas ia duduki. Tersenyum ke arah Bara. Ayah, duluan, ya. Jangan keseringan begadang. Enggak baik buat kesehatan. Tak ada sahutan dari Bara selain menatap lelaki yang sedang berjalan ke arah tangga menuju lantai atas. Kemudian melirik istrinya dengan mimik kesal. Menggaruk kepala. Sedangkan Mia hanya tersenyum. Ayo tidur. Sudah malam. Ingat, kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan. Ucapnya menirukan pesan Boy. Sementara Boy terdiam sejenak menatap pintu kamar istrinya yang tertutup rapat. Maju perlahan dan mengetuk pintu pelan. Assalamualaikum. Humailah, aku masuk, ya? Tak ada sahutan, membuat Boy memutar gagang pintu dan menengok masuk. Alea tampak berbaring di tempat tidur dalam balutan selimut. Hanya kepalanya yang terlihat dari sana. Boy mendekat dan duduk di tepi pembaringan. Menyibak selimut hingga menampakkan wajah istrinya. Mengulas senyum. Ia belai rambut halus sang wanita. Membungkukkan kepala dan meniupkan sebaris doa di ubun-ubunnya. Karena Alea begitu lelap, sekalian saja ia cium kening. Masya Allah cantiknya. Memeluk, mencium pipi dan ujung hidung sekali lagi. Matanya mengembun menatap wajah yang terlelap itu. Humairahku, wanita kesayanganku. Jika Boy sedang berbunga-bunga, berbeda dengan sang ayah mertua yang tampak sibuk. Sudah 15 menit ia berjalan mondar-mandir di depan pintu kamar putrinya. Ingin mengetuk pintu, namun urung. Pada akhirnya kembali berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Sebuah sikap aneh dan berlebihan yang membuat Mia geleng-geleng kepala. Bara bahkan berdiri kokoh di ambang pintu. Mau menginap di depan kamar pengantin baru? Mia mendekati suaminya dengan melayangkan tatapan penuh selidik. Mia, kayaknya aku nggak siap. Enggak siap apa? Sudut mata wanita itu kembali menyipit. Putriku satu-satunya di dalam kamar berduaan dengan laki-laki. Aku belum rela. Astagfirullah. Mia mencubit lengan suaminya keras-keras. Yang di dalam sama anak kamu itu suaminya sendiri, Mas. Aku tahu. Tapi kenapa aku merasa anakku akan diterkam harimau buas? Harimau apanya? Itu suaminya. Ya Allah. Balas Mia mulai frustrasi dengan tingkah ayah posesif itu. Selama ini Bara memang sangat berlebihan dalam menjaga Alea. Lelaki manapun yang mendekati putrinya akan berhadapan dengannya. Sebentar, aku mau di sini dulu mengawasi. Bara hendak mendekat untuk mengetuk pintu, namun Mia menarik lengannya. Jangan bikin malu. Kamu memang ayahnya, tapi anak kamu sudah jadi hak suaminya. Jangan malam inilah. Kasihan Alea. Baik itu dokter. Dia tahu Alea bisa atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri. Kalau sudah berduaan mana dia peduli, sih? Mia menepuk dahi. Ya Allah, bapak satu ini. Ucapnya gemas, lalu menarik lengan suaminya untuk kembali ke kamar mereka yang berada di lantai bawah. Aku mau nginap di depan kamar Alea saja. Takut Alea kenapa-kenapa. Bara melirik ke kamar lagi. Saat lampu utama kamar itu padam dan berganti lampu tidur yang temaram, ia semakin gelisah. Mau diapakan Alea oleh Boy? Tuh, kan, si bro mau ngapain matiin lampu? Suka-suka mereka mau matiin lampu kapan saja. Ayo, tidur. Mia menarik lengan suaminya.